Oke teman-teman, karena ada teman-teman kita yang udah tes terus ngasih kisi-kisi, jadi langsung kita bahas aja soal RBBUMN tahun 2025 mengenai tes wawasan kebangsaannya. Ke soal yang pertama, apakah semboyan dari TNI AD dan AU yang berartikan burung perkasa membawa kebenaran dan sayap tanah air? Kita bahas satu-satu di tiap pilihan jawaban ya. Kalau pilihan jawaban yang A, Jalasveva Jayamahe. Jalasveva Jayamahe itu salah ya teman-teman. Ini adalah semboyan bagi TNI AL yang berartikan di laut kita itu jaya. Kemudian kalau Kartika Eka Paksi memang semboyan dari TNI AD. Cuman kan yang ditanya adalah bukan AL dan AD, tapi AD dan AU. Selanjutnya yang B, Suabuana Paksa. Suabuana Paksa ini memang semboyan dari TNI AU, dan Kartika Eka Paksi ini adalah semboyan dari TNI AD. Kita simpan dulu ya teman-teman ya, karena sebenarnya kan kebalik, yang ditanya adalah AD dan AU, bukan AU dan AD, tapi kita simpan saja. Yang C, Jalasveva Jayamahe ini AL, Suabuana Paksa ini adalah AU, jadi kurang tepat, kita nggak nanya AL. Kemudian yang D, Cakra Baskara ini adalah nama satuan dari TNI AL, bukan semboyan utamanya. Kartika Eka Paksi ini TNI AD. Kemudian jadi yang D salah, Jalasveva Jayamahe ini adalah TNI AL, Cakra Baskara ini adalah bukan semboyan tapi nama satuannya. Maka yang karena nggak ada jawaban yang tepat, jadi kita pilih jawaban yang memungkinkan benar, yaitu yang B. Soal nomor 2, Perang Banten terjadi pada tahun 1651 sampai 1682. Apa latar belakang utama terjadinya Perang Banten tersebut? Yang A, perebutan kekuasaan antara Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Ini salah. Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram memang dua kerajaan besar di Jawa, tapi mereka tidak terlibat langsung dalam konflik besar pada periode ini nih. Perang Banten justru merupakan konflik internal Banten yang kemudian melibatkan VOC. Jadi ada campur tangan VOC-nya. Maka jawaban yang lebih tepat yang B, penolakan Kesultanan Ageng Tirtayasa terhadap campur tangan VOC dalam pemerintahan Banten. Nah, inilah pilihan jawaban yang tepat. Kalau yang C, pemberontakan rakyat Banten terhadap kebijakan tanam paksa. Kebijakan tanam paksa itu dilakukan oleh Belanda sekitar abad ke-19 ya teman-teman. Ini kan baru abad ke-17, jadi tidak relevan secara waktu. Yang D, perselisihan antara Kesultanan Banten dan Inggris mengenai perdagangan rempah-rempah. Ini juga salah. Perdagangan rempah-rempah memang penting, tapi bukan perselisihan utama dengan Inggris. VOC lah yang dominan, terlibat langsung. Yang E, persaingan dagang antara pedagang lokal dengan pedagang Tiongkok. Ini juga salah. Meskipun konflik dagang bisa menjadi masalah, tapi inti dari Perang Banten adalah konflik politik antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji, serta ada campur tangan VOC. Jadi bukan sekedar persaingan dagang. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di soal nomor 3, siapakah tokoh yang membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan? Jadi ini yang ditanya adalah tokoh siapakah yang menculik Soekarno sama Muhammad Hatta. Lihat pilihan jawabannya. Kalau yang A, Ahmad Subarjo, ini salah ya teman-teman. Ahmad Subarjo itu masuk di golongan tua. Justru Ahmad Subarjo inilah yang menjemput Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok. Dia berperannya menengahi perbedaan antara golongan tua sama golongan muda. Jadi Ahmad Subarjo tidak ikut menculik ya. Yang B, Sultan Syahrir. Sultan Syahrir juga salah. Sultan Syahrir itu memang tokoh penting pergerakan, memang masuk di golongan muda tapi tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa penculikan. Sultan Syahrir itu berperan dalam meyakinkan bahwa kemerdekaan itu harus segera diproklamasikan tanpa Jepang. Kemudian yang C, Sayuti Melik. Sayuti Melik ini
perannya penting, tapi bukan dalam peristiwa penculikan, tapi dalam pengetikan naskah proklamasi. Kemudian Soekarni. Nah, Soekarni yang benar ya teman-teman. Jadi Soekarni ini adalah golongan muda yang aktif mendesak proklamasi kemerdekaan. Jadi Soekarni bersama Wikana sama Chairul Saleh ini berinisiatif menculik Soekarno sama Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan mempercepat proklamasi. Kalau Sudirman ini salah ya teman-teman. Sudirman ini adalah tokoh militer yang berperan penting dalam masa revolusi kemerdekaan, tapi tidak terlibat langsung dalam proses penculikan. Peran beliau ini biasanya menonjol dalam perang gerilya ya teman-teman saat itu pada masa pasca kemerdekaan. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang D, Soekarni. Soal selanjutnya, di bawah ini manakah yang merupakan hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria yang memberikan wewenang paling luas kepada pemiliknya? Yang A, hak pakai. Hak pakai ini untuk menggunakan atau memungut hasil tanah, bukan miliknya ya teman-teman. Hak pakai ini mau dia milik negara, mau dia milik orang lain, dia bersifat terbatas dan sementara. Jadi tidak memberikan wewenang paling luas. Jadi yang A salah. Yang B, hak guna usaha, ini juga salah. Hak guna usaha itu adalah hak untuk menggunakan tanah pertanian biasanya dalam jangka waktu tertentu maksimal 35 tahun tapi bisa diperpanjang. Ini bukan hak yang paling luas karena tidak mencakup hak kepemilikan penuh dan permanen. Yang C, hak guna bangunan. Hak guna bangunan juga salah. Hak guna bangunan itu memberikan hak untuk mendirikan atau memiliki bangunan di atas tanah milik negara atau tanah milik orang lain. Biasanya jangka hak guna bangunan itu maksimal 30 tahun, tapi bukan wewenang yang paling luas ya teman-teman karena tidak mencakup kepemilikan tanah secara menyeluruh. Yang D, hak milik. Nah, inilah yang benar. Hak milik ini adalah hak atas tanah yang paling kuat dan penuh karena bisa memberikan wewenang kepada pemiliknya untuk menggunakannya, memanfaatkannya, mengalihkannya, mewariskannya, atau bisa dijaminkan hak tanah tersebut dan tidak dibatasi oleh waktu. Nggak seperti yang atas-atas ya teman-teman, ada waktunya misal maksimal 30 tahun atau 35 tahun. Nah, kalau hak milik ini tidak ada batasan waktunya. Jadi yang D lah yang kita pilih. Kenapa tidak yang E, hak sewa? Hak sewa itu adalah hak menggunakan tanah untuk keperluan bangunan dalam jangka waktu tertentu, ada batas waktu sewanya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kita yang lain. Selamat belajar teman-teman semuanya.